Alhamdulillah. Silakan Tevi, dilanjutkan. Semoga Allah tolong. Dan Silakan. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Fatih dan terima kasih teman-teman semua yang sudah kembali bergabung. Alhamdulillah sama-sama kita beristighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, Masya Allah. Memang kita harus tadi ya lagi ngomongin respon langsung Allah karuniakan implementasi respon ya. Alhamdulillah. Ya, itulah kehidupan ya. Bagaimana kita bisa bersegera kembali kepada Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, diingatkan nih sama Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya ya yang bisa kita lakukan ya. Itu sebenarnya udah memperhatikan ya. Ada nama-namanya kok sama tapi juga apa namanya tuh pokoknya perasaannya beda lah gitu ya. Biasanya kalau ada nama baru juga nggak masalah gitu, tapi perasaannya beda. Udah mulai itu ya feeling-feelingnya ya. Dan ini kayaknya banyak perlu minta bantuan Rati gitu ya. Nah, tapi ternyata tadi udah susah banget ya Ti ya tadi ya dikondisikannya ternyata ternyata memang kalau kita mau mengandalkan diri kita sendiri atau bahkan tadi minta tolong orang lain gitu tanpa pertolongan Allah ya pasti terjadi gitu, terjadi aja. Ya, terjadi itu juga nggak ada yang sia-sia ya, pasti insya Allah ada hikmahnya teman-teman. Ya, semoga bisa dimaknai hikmahnya ya malam hari ini. Pada waktu yang tersisa kita lanjutkan kembali pembahasan kita dengan segala keterbatasan kita. Betul, nggak bisa neken apa-apa tadi ya. Nggak bisa neken apa-apa dan akhirnya yang aku bisa klik tuh tadi cuman N ya teman-teman. Udah berusaha ngekat orang-orangnya, udah dicoba, tapi ternyata udah susah. Mana bahasan teks itu tentang sabar, kemudian selanjutnya ke bahasan Bunda Hadiatus Solihah. Insya Allah ya, lagi diingatkan tentang kondisi iman. Nyambung ya, iman yang sedang naik atau sedang turun. Bulan dan apa namanya Hijriah, kita sudah sempat bahas polanya bahwa sebenarnya so far itu emang agak menurun ya secara performa itu sebenarnya. Karena bandingannya sebelumnya Al-Muharram gitu. Al-Muharram kan jelas-jelas itu bulan haram gitu ya. Kemudian juga awal tahun ya. Kemudian utamaannya juga uh, kita sudah bahas di pertemuan yang lain. Jadi mungkin terasanya ya lebih turun. Tapi ketika turun itu dan kita Allah karuniakan kesadaran untuk turun ya, maksudnya kesadaran ketika kita lagi turun, mari kembali kita bersyukur. Karena kesadaran itu sulit ya, mahal, mewah. Alhamdulillah dikaruniakan kesadaran kita tuh turun gitu, lagi turun kayak tadi yang disadari Ratih gitu. Ataupun Teh Siti, ih aku kemarin-kemarin kemana aja baru semangatnya 1 tahun terakhir misalnya gitu kan, atau Ratih, aduh aku tuh lagi nggak kondusif, lagi gini gitu. Ah masa sih gitu harus kayak gini dulu baru mau berjuang gitu kan, maksudnya kan ada fase-fase sadar gitu, sadar itu kan suatu hal yang mahal dan perlu kita syukuri. Tadi kalau kata Bunda Hadiatus Solihah, bandingannya dulu kok sesuatu itu mudah dilakukan, sekarang sulit. Nah, bisa jadi ketika kita melihat, membandingkan seperti itu,
itu baru di satu sisi saja. Karena ingat, Allah itu selalu mengatur segala sesuatu itu dalam kesetimbangan, dalam pasangan-pasangan. Kullaha, bahkan yang disampaikan berpasangan itu kullaha, artinya benar-benar segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu dengan sampai bagian-bagian terdetail itu berpasang-pasang. Ketika Allah karuniakan kita kemudahan dalam satu hal, sebenarnya tanpa sadar kita juga sedang disulitkan dalam satu hal yang lain. Dan sama ketika kita sedang disulitkan dalam satu hal, sebenarnya Allah sedang memudahkan kita dalam hal yang lain. Teman-teman sadar atau tidak, hari ini, malam hari ini, kita sedang disulitkan. Ya kan? Berbeda dengan teknis biasanya nih, misalnya ya, sampai pindah Zoom segala. Tapi sadar atau tidak, Allah insya Allah sedang berikan karunia kemudahan-kemudahan yang lain. Termasuk mungkin kita jadi lebih peka terhadap apa yang sedang kita bahas. Kadang kalau nggak ada begini-begini dulu ya, kita tuh kadang kurang peka. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka hal ini yang harus kita sadari ketika kita juga tadi misalnya Mila ataupun Rati ataupun Teh Siti menyadari ada sesuatu yang bertambah yang Allah karuniakan berupa nikmat kepada diri teman-teman. Tadi kalau Rati sama Mila ditambahkan ketenangannya, Teh Siti terasa ditambahkan kesabarannya. Maknai, jangan sampai kita ujub atau bangga terhadap diri kita sendiri. Nah, sekarang aku udah begini nih. Nggak tahu aja lagi di dalam hal lain lagi Allah kurangi ya proporsinya. Nah, kalau bahasan Ustadz Atus seperti ini, beliau itu dulu menyampaikan Allah berikan kekuatan di bidang kepemimpinannya. Gitu ya, secara leadership-nya tuh oke banget gitu, mudah dalam mengatur orang gitu. Memerintah, memberikan instruksi, perintah begitu mudah. Tapi secara kreativitas tuh kurang. Tapi di saat-saat ini yang Ustadz sadari, beliau itu dalam leadership-nya tuh sangat-sangat berkurang gitu. Tapi dalam kreativitasnya sangat-sangat Allah tambahkan. Masya Allah ya, tentang hukum kesetimbangan ini harus kita sadari. Jadi Bunda tadi untuk satu hal yang dulu mudah dilakukan sekarang sulit, maknai lagi betapa banyaknya saat ini yang sebenarnya Allah sudah mudahkan untuk Bunda gitu. Kadang ya saking manusia itu sulit untuk bersyukur tuh kita lihatnya yang sulitnya gitu kan. Kenapa yang ini jadi sulit sekarang gitu kan, yang ini evaluasi lagi. Mungkin kita belum mensyukur yang Allah mudahkan. Gitu. Ya, sama-sama. Karena aku yakin pasti kita semua juga pernah ada di posisi Bunda ya. Sering ya. Kayak langsung jadi termenung dan mungkin hampir putus asa akhirnya karena kenapa ya susah banget misalnya gitu ya. Kenapa ya dulu mah kayaknya mudah banget. Padahal kalau kita renungkan lagi, ketika misalnya dulu kita mudah, ini konteksnya misalnya ibadah ya Bun ya, karena ibadah sunnah. Dulu mudah sih mungkin secara ritual, tapi secara pemaknaan bagaimana? Nah gitu. Bukankah hari ini Allah sudah tambahkan begitu banyak karunia, nikmat berupa cahaya, cahaya ilmu. Nah itu yang harus disyukur. Ya, sehingga kita bisa lebih peka. Bahkan mungkin kita harus sadari bahwa ketika apa namanya, ketika Allah karuniakan kita cahaya ilmu, itu masya Allah teman-teman, masya Allah. Allah karuniakan kepada kita itu kepekaan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah bahkan di luar ibadah-ibadah makhluk kita. Saat kita berjalan, saat kita duduk, saat kita berbaring bahkan. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi, Masya Allah.
karunia Allah itu lebih banyak. Tapi di sisi lain, betul yang disampaikan Bunda Hadiatus Sholihah, kita perlu merenung, perlu refleksi diri. Jangan-jangan memang ada hal-hal yang terlewat dalam syukurnya kita. Ya, salah satunya apa? Ya, tadi ada hal-hal yang sebenarnya penting tapi kita lupa gitu. Kalau kata Bunda mah tadi di sini ternyata kurang ngecas ya gitu. Kurang ini udah lowbat bahasanya gitu ya Bun ya. Iya. Makanya kebutuhan ilmu itu disampaikan melebihi kebutuhan kita akan makan. Nah, tadi Bunda pas bilang bisa sama sanggup, itu aku langsung buka KBPI ya Bun ya. Iya ya, baru nggak juga kalau bisa itu tentang mampu melakukan sesuatu, tapi sanggup itu tentang kebersediaan mau atau enggak. Makanya kan ketika fatakullah masatautum itu kan tentang kesanggupan ya. Seberapa kita bersedia? Bukankah orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang paling berserah kepada Allah gitu. Ingatkan lagi, fondasi amalan hati itu adalah ikhlas dan jujur. Jadi ingat kisahnya Bunda Hadiatus Sholihah yang itu ya, yang naik mobil ke tol itu dengan apa? Kondisi bensin yang sudah kedap-kedip. Ada yang ingat bicara tentang ikhlas dan jujur tentang apa? Tentang tujuan dan juga jalan. Ikhlas bicara tentang tujuan kita nih mau kemana. Jalan itu jujur itu bicara tentang jalan, sudah sesuai belum jalannya. Jangan sampai kita mau ke titik A tapi kita malah muter-muter di tempat yang sama, gak nyampe-nyampe, energi habis gitu ya. Nah, makanya perlu kebersediaan itu tadi perlu diluruskan lagi gitu, tujuannya kemana, sudah sesuai belum jalan, perlu diperbaiki ya. Bunda Hadiatus Sholihah tuh capek merasa terbebankan sama ekspektasi orang lain, padahal Allah jadikan jalan bahwa ekspektasi orang itu memang kita sanggup untuk melakukannya, kejujuran dan keikhlasan. Nah, bismillah. Ketika ada orang ya yang mengkritik kita, menyampaikan sesuatu kepada kita, ya terkadang mungkin perlu waktu ya untuk menerima ya. Tapi ingat saja kalau yang disampaikan oleh para ulama mah ya pesannya tuh, kalau kita dibukakan keburukan itu, bukankah kita diuntungkan ya untuk mempermudah evaluasi diri, katanya tuh ya. Meskipun memang pasti tidak mudah ya. Ada gejolak, ada dinamika untuk terjadi atau terbentuk kesetimbangan yang baru. Itu di hati kita ya butuh waktu. Itu yang berkaitan dengan sabar ya. Sabar itu artinya kecepatan, salah satu makna atau artinya yang lain adalah kecepatan kembali kepada Allah. Butuh berapa lama ya, kayak tadi lah ada kejadian kayak tadi. Berapa lama nih kita bisa biasa lagi gitu kan. Bisa fine-fine lagi gitu. Apakah kita tunda dulu aja gitu. Misalnya tadi curhat dulu bentar ke Bapak Komandan ya. Setelah ke Allah, ya Allah ini gimana gitu. Lanjutkan atau tidak gitu kan. Nah, bismillah kita perjuangkan. Nah, semampunya. Maka dari itu kita perlu gali ilmu ya. Masih deg-degan ya Bun ya, masih deg-degan. Tapi yakinlah pasti itu ya. Allah tuh mau karuniakan hal besar kalau kita ujiannya tuh besar juga gitu. Ya, Allah tuh mau karuniakan hal besar. Insya Allah di malam hari ini Allah karuniakan hal besar. Yang langsung yakinilah bukan dari aku ya teman-teman, tapi langsung dihujamkan ke hati masing-masing. Maka dari itu ketika kita mau mengambil keputusan nih ya, ini untuk diri aku sendiri juga, itu coba kembalikan lagi kepada hakikatnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu hanya karena kata orang. Aku pengen ya menekankan pada teman-teman semua. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu hanya karena kata orang.
Karena kata orang itu nggak pernah ada habisnya. Dan setiap orang itu berbeda. Allah itu sayang banget sama kita. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Islam itu artinya sesuatu yang mudah dan memudahkan. Quran surat Toha ayat 2, Allah tuh nggak ciptakan Al-Quran itu, turunkan Al-Quran itu untuk membuat kita susah. Jangan mempersulit diri kita sendiri. Dan kalau kita masih dengar kata orang dan susah mengambil keputusan yang berbeda dengan keputusan orang, mari cek and recheck kondisi hati kita. Karena ingat, parameter ketulusan, salah satu parameter ketulusan dan pengorbanan itu apa? Unpopular decision. Itu yang kedua. Yang kesatunya terus memberi dan memberi. Yang kedua itu adalah unpopular decision. Ketika yang lain punya keputusan A, tapi kata Allah dan Allah sudah amanahkan ilmunya B, aku berdiri di B meskipun orang lain A. Meskipun orang yang lain juga C. Tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa merasa lebih baik dari yang bilang A dan bilang C, karena pasti yang bilang A dan bilang C punya dalil juga. Tapi semoga keputusan yang kita pilih, yang memang nggak populer itu, ciri nggak populer itu kan pasti ditanya gini, kok kayak gitu sih? Nah, itu nggak populer gitu. Masa sih gitu? Nah, emang kayak gitu ya? Nah, itu nggak populer. Tapi kalau misalnya, um, oh kamu milih itu, iya sih sama aku juga, gitu. Kan gini 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 gini. Ini kan itu kan, nah, bahasannya tuh kalau langsung seperti itu bisa jadi tadi itu masih populer. Tapi kalau misalnya itu tuh membuat yang lain tuh apa ya kayak, hah, iya gitu, gitu. Masih masih bertanya-tanya ya kan itu ya, mempertanyakan gitu keputusan kita. Bahkan mungkin sampai keluar hujatan-hujatan dengan keputusan. Sejadi unpopular decision. Bahkan itu baru di level 2 ya teman-teman. Ingat level yang paling tinggi dari ketulusan dan pengorbanan itu apa? Ada yang masih ingat? Kita pernah bahas. Level paling tinggi. Ah, betul lah, berarti ya. Siap menjadi tumbal itu heroism ya. Siap jadi superhero gitu. Gimana superhero tuh ya? Ditumbal. Nah, dari bunda unpopular decision itu sulit untuk people pleasure kayak sebagian warga plus 62 ya. Iya, emang susah. Kalau mudah, semuanya akan melakukan hal itu. Ada apa? Ada harga, ada barang gitu kan bahasanya ya. Ada kesulitan, itu ada pahala di situ. Insya Allah. Maksudnya al jaza min jinsil amal ya. Nah, kamu itu orangnya terlalu baik. Maka dari itu kita juga harus minta tolong terus ke Allah. Agar yang kita pelajari itu juga bisa kita pertanggungjawabkan, keputusan-keputusan kita itu bisa kita pertanggungjawabkan. Gitu. Makanya penting punya guru, nyambung kembahasan Kang Ijul. Ya, kata Kang Ijul tadi kajian rutinan di masjid tentang adab sholat, bagaimana imam terhadap makmum. Gitu. Imam harus tahu kapan jeda-jeda untuk makmumnya. Ini kan kaidah berarti guru itu harus mengerti juga tuh muridnya tuh kayak gimana kondisinya gitu kan. Nah, dan kita perlu jeda, tapi betul kita dalam hidup itu perlu jeda ya. Seperti dalam sholat itu perlu tumanina, seperti dalam membaca Al-Quran itu perlu tartil gitu. Dalam hidup kita perlu jeda. Dan harus tahu jeda itu kapan.
Seperti dalam peristiwa SAI, jeda itu justru ketika kita sedang di puncak, bukan titik terendah. Di titik terendah, ya artinya lembah, di lembah nih ya, bukan di Bukit Safa Marwah. Justru kaidahnya kita harus mempercepat langkah. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya kan, dikit-dikit jeda duluan. Gitu. Ah, ya udahlah, jeda dulu gitu ya. Ya udah jeda dulu, jeda dulu. Akhirnya jeda semua isinya. Nah, maka dari itu kita harus punya guru yang bisa memberikan feedback terhadap perjalanan kita gitu. Karena aku merasakan itu juga tuh. Sempat apa dalam suatu proses pengambilan keputusan ya. Aku itu apa sempat kayaknya ini deh langkah yang mau diambil ya, A gitu. Dan itu sepertinya baik begitu. Tapi ternyata ketika dikonsultasikan kepada guru ya, dengan segala keterbatasan ilmu aku terkaget gitu. Oh, ternyata ada kaidah seperti itu ya. Ternyata A itu dalam kondisi tertentu tidak baik justru gitu. Ketika melakukan A, oh oke, okay, berarti lakukan yang tadi diamanahkan. Dapat kaidah baru. Begitu. Pentingnya kita punya guru itu untuk bisa tadi ya memberikan rambu-rambu feedback ya terhadap performanya kita, terhadap tadi keputusan, pengambilan keputusan dan lain-lain. Terhadap kemampuan kita membaca tanda atau rambu. Ya. Karena ternyata rambu-rambu yang diabaikan tuh bisa bahaya ya, gitu. Ya tadi misalnya dari awal udah feelingnya tuh kenapa ya gitu. Lengah sedikit, ternyata bisa fatal gitu teman-teman ya. Itu salah satu pembelajaran yang harus kita maknai juga dari peristiwa tadi. Tadi di awal masih mengandalkan diri sendiri tuh, maksudnya nggak minta bantuan latih dulu gitu kan. Udah dikasih piring sama Allah tuh. Nah itulah pentingnya kita gitu kan, minta tolong kepada. Tadi juga sempat ini gimana nih? Apakah di live lagi gitu ya, langsung live lagi atau gimana? Jadi kalau kata Bapak Komandan, udahlah, gak usah dulu. Kalau mau record aja, record dulu, gitu kan? Nah, jadi ikuti arahan, ikuti arahan. Yang terkadang kita juga masih mencerna, kenapa ya guru kita teh bilang gitu? Tapi kan tadi kita mau mencapai tujuan. Seringkali kita juga masih sangat punya keterbatasan dalam membaca tanda, dalam membaca rambu, dalam mengambil langkah. Maka jujur kalau kita bertanya sama guru. Jangan sampai tadi gitu ya, misalnya aku nanya ke guru itu, aku udah punya langkah A untuk dikerjakan, misalnya kan, aku sudah punya langkah A. Tapi untuk meminta saran gitu tadi ya, minta saran, aku akan pasrahkan gitu. Tadi baiknya seperti apa? Karena kan cuma bertanya. Oh ternyata A itu untuk kondisi seperti ini justru tidak baik. Justru kamu harus melakukannya B. Malah B itu sebenarnya kalau dari sudut pandang aku ya, kok B ya? B itu sebenarnya ada mudorotnya gitu. Ada mudorotnya yang itu berkaitan langsung sama aku saat ini gitu. Tapi aku yakin gitu, ketika guru itu memberikan seperti itu, oh iya, justru ketika melakukan A, itu mudorotnya jauh lebih besar untuk bahkan untuk aku di kemudian hari. Aku kan jadi ini juga masalah kejujuran nih ketika kita udah dibacain rambu nih gitu ya kayak kita udah setting Google Maps terus bilangnya belok kanan gitu. Nah kita mau ikutin belok kanan itu enggak atau kita udah tahu harusnya malah lewat kiri gitu kan sering kali kan kalau di tempat-tempat yang udah tahu tuh kita langsung kayak ini ya ambil jalan sendiri gitu. Ke kiri biasanya juga gitu kenapa tiba-tiba diarahinnya ke kanan gitu.
Google Map itu rambu-rambu seperti guru. Kalau kita salah memahami, kita bisa salah jalan juga kalau nggak minta pertolongan Allah. Betul. Dan kita juga perlu doakan guru kita agar Allah karuniakan tadi bimbingan. Karena nggak semua guru juga manusia bisa salah juga gitu. Tidak mendewakan guru juga ya. Tapi kita mencoba gitu apa memahami tadi kaidah-kaidahnya gitu dan kita juga perlu jujur lagi apa tujuan kita ya. Masya Allah. Jadi barakallahu fikum untuk teman-teman yang sudah sharing syukur di malam hari ini. Luar biasa ya hikmah-hikmahnya. Ternyata ya tadi kalau Allah kasih uh, kesulitan-kesulitan dulu ya, Allah akan lipat gandakan kemudahan-kemudahan. Yakinilah itu. Bahkan jadi lebih terasa gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Aku yakin perjuangan teman-teman ini ya apa dari awal udah masuk sama yang baru-baru masuk tuh beda. Tadi kalau kata Bunda tuh masih deg-degan loh gitu ya. Masih kayak ya Allah speechless tadi tuh terjadi apa gitu. Mungkin yang baru masuk kurang merasakan itu ya. Tadi tuh masih deg-degan aku yakin itu teman yang lain. Tapi Masya Allah ya masih memperjuangkan untuk masuk. Insya Allah ya, semoga Allah hujamkan tadi hikmah-hikmahnya langsung kepada diri teman-teman secara langsung. Nah, bahkan ya bukan hanya apa pembahasan kita di sini, lebih dari itu teman-teman. Bagi Allah mudah saja memberikan kita furqan ya, cahaya petunjuk yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang terbaik dari yang terbaik, mana yang terburuk dari yang terburuk. Ya, bismillah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Masih ada waktu teman-teman sekitar 10 menitan lagi. Gak apa-apa kita gunakan. Tadinya kan mau masuk ya ke pembahasan kita. Tapi sedikit kita ulas karena malam hari ini banyak yang baru ya teman-teman ya. Aku mau sedikit mengulas dulu tentang halal talks. Sebelum masuk ke pengulasannya, teman-teman kita doakan dulu salah seorang guru kita yang menjadi guru utama kita ya di Taman Halal maupun di keluarga Cahaya sendiri ya. Jadi guru Bapak Komandan juga aku pribadi. Beliau adalah Ustadz Adriano Ruspi. Semoga Allah karuniakan beliau beserta keluarga beliau, beserta guru-guru beliau dan keluarganya kemuliaan, keberkahan, pertolongan, kesehatan, dan juga kekuatan untuk senantiasa istiqomah hingga husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Ya, baik teman-teman semuanya. Jadi bahasan kita di Halalin Talks untuk teman-teman yang baru itu kita bahas tentang bagaimana halal lifestyle itu bisa diikhtiarkan, diterapkan di keluarga gitu loh. Karena ternyata kalau cuman di level komunitas begitu ya, atau di level society gitu, secara sosial itu kurang kuat gitu. Jadi ternyata penguatannya itu justru harus dimulai dari keluarga-keluarganya. Nah, sebelum kita membahas keluarga, itu dasarnya itu adalah manusianya dulu. Kembali kepada hakikat manusianya dulu. Nah, jadi kita mulai betul-betul dari hal yang paling mendasar, yaitu tentang manusia dan tujuan penciptaan manusia. Nah, kita udah beres tuh masalah itu di domain A. Nah, teman-teman yang mungkin baru mengetahui Friday Night, baru join, itu boleh banget ya disimak recordnya. Alhamdulillah sudah ada apa? Sudah ada playlistnya ya di YouTube. Nah, bisa disimak. Nggak apa-apa, nggak usah langsung semua ya, berat ya. Dikit-dikit, pelan-pelan ya. Nah, tuh bareng sama teteh-teteh yang lagi ngulang juga dari awal, nggak apa-apa. Belum sampai 1.500 episode, teman-teman ya. Belum, masih jauh. Masih ya sekitar baru 30 ya. Ini kan 30 ya, bisa 36 gitu ya. Masih dikit.
insya Allah ngejarnya kalau Allah tolong mudah ya. Jadi mulai dari tujuan penciptaan manusia dan tujuan penciptaan manusia. Karena ketika kita mau bicara pendidikan, kita mau bicara keluarga, kita harus tahu dulu hakikatnya gitu. Ini yang banyak terlupa ya ternyata ya, bahasan kita setahun setengah kemarin kurang lebih ya. Ternyata ya banyak terlupa nih hal ini, hal-hal mendasarnya sehingga akhirnya pendidikan itu nggak tahu arahnya kemana. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki domain B. Domain B ini bicara tentang perjalanan manusia itu sendiri. Ya, di Quran surat Al-Insyikok ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, latarkabunna tobaqon an tobaqo. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu tahapan demi tahapan. Ya, jadi ada tahapannya, nggak tiba-tiba brojol langsung jadi moderator kan ya Rati ya, bisa langsung ngomong begitu. Serem amat kalau kayak gitu ya. Jadi memang ketika kita itu Allah tiupkan ya ruhnya ke rahim janin yang ada di rahim ibu kita. Nah, kemudian di sana dimulailah tahapan demi tahapan ya. Sebelumnya ada tahapan demi tahapan, nah setelah itu dimulailah tahapan perkembangan sebagai manusia itu sendiri ya, sosok yang sudah ditiupkan ruh. Begitu sampai dengan lahir, nah kemudian terus ya berkembang dan bertumbuh sampai teman-teman ada di titik ini. Jadi di domain B ini kita lagi sama-sama nostalgia ya karena di domain B itu kita ngomongin perjalanan tadi ya manusia dari rahim, alam rahim hingga alam kubur ya, yang dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase character building, yang kedua ada fase capacity building, dan yang terakhir ada fase summit reaching. Fase character building 0 sampai 15 tahun. Nah, ini kita sudah bicara tentang anak ya, definisi tentang anak. Apa saja tuh anak kita sama-sama murojaah ya di waktu yang tersisa. Anak itu yuladu ala fitrah. Nah, lahir itu dalam keadaan fitrah. Jadi teman-teman ketika ada bayi yang lahir dari keluarga non-muslim sekalipun, itu masih muslim ya. Jangan salah. Sampai dia balik itu sebenarnya sebelum balik ya, sampai sebelum balik itu masih muslim gitu. Mereka itu. Jadi jangan disalahpahami ya. Kalau mau salam tuh ya udah salam ya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Meskipun mereka itu dari keluarga non muslim tapi kalau belum balik itu masih fitrah teman-teman. Ya, insya Allah. Kemudian walad, yulad, milad, maulud. Nah, kita bahas tuh makna-maknanya ya. Dan anak itu adalah sosok yang baru saja bertemu Robnya. Masih murni, masih fresh from the oven bahasanya ya. Kata Ustaz Taat kemarin ya, tema share ya, di kelas Rambudiku. Fresh from the oven ya, lagi panas-panasnya gitu. Kalau kalau kue itu ya baru matang tuh lagi wangi-wanginya, lagi panas-panasnya ya. Kemudian baru saja ditiupkan ruhnya dan baru saja bersyahadat rububiyah. Diinstal dengan beberapa kapasitas, salah satunya fitrah, kemudian masih murni, artinya kalau namanya murni ya, dikaruniakan hidayah-hidayah. Hidayahnya tuh banyak banget, Masya Allah. Dan inilah fase-fase inside out sebelum outside in. Jadi kalau kalau di fase apa yang tadi ya masih anak-anak atau bahkan anak usia dini gitu ya bahasanya ya 0 sampai 7 itu benar-benar fasenya belum belajar ya teman-teman. Justru mereka lah pelajaran itu sendiri gitu. Ya mereka lah yang banyak Allah karuniakan tadi hidayah-hidayah dan hikmah-hikmah yang kita banyak belajar dari mereka. Tuh sadari seperti itu. Dan sebelumnya kita juga sudah bahas lumayan panjang ya teman-teman di domain B1.1 kita bahas sang raja dan juga tawanan. Sang raja dan sang tawanan ya.
Kita di fase karakter building itu kita bagi dua periode ya teman-teman ya. 0 sampai 7, kemudian 7 sampai 12 plus 3. 0 sampai 7, kemudian 7 plus 2, 7 sampai 12 plus 3. 0 sampai 7 itu jadikan sebagai sang raja. Seperti apa sang raja? Ya, garis besarnya dia adalah the big boss ya. Bos besar. Tapi ingat, bos besar yang bukan Tuhan kecil. Jangan sampai jadi Tuhan kecil ya. Namanya bos besar, dia menjadi the special one. Kemudian merupakan subjek dari pendidikan itu sendiri, bukan merupakan objek. Kemudian kata kuncinya layani dan turuti, dan dialah kurikulum itu sendiri. Kemudian di usia tawanan tadi ya 7 sampai 12 karena sebenarnya kalau dalam Islam itu 12 tahun itu harusnya sudah dewasa. Tapi kalau belum ya ada tenggang waktu 3 tahun. Jadi selambat-lambatnya itu 15 tahun dalam Islam itu sudah harus dikatakan dewasa atau akil ya. Karena akil balik ini harusnya satu paket ya teman-teman dari kata balagun nikah. Seorang yang sudah siap menikah karena secara fungsi reproduksi pun sudah matang, sudah siap. Laki-laki sudah menghasilkan sperma, perempuan sudah menghasilkan sel telur gitu kan. Artinya harusnya sudah siap menikah. Sehingga parameter tersimpel dan termasuk terumit juga terkait seorang yang ahli itu dia sudah siap menikah. Tuh katanya ya. Nah, jadi kalau misalnya nih yang masih single-single tanyakan pada diri sudah siap menikah kalau disuruh menikah besok oh belum masih banyak ini refleksi lagi. Tapi yang sudah menikah juga jangan salah ya, kalau kata Ustadz tuh sekarang banyak remaja-remaja yang sudah menikah gitu ya, atau disebutnya orang tua stroberi katanya tuh ya, bukan hanya generasi stroberi tapi orang tua stroberi. Nah, ini refleksi juga ya. Sudah akil belum kita? Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail tentang gambaran besarnya seperti apa. Tapi di fase lanjutan setelah 0 sampai 7 itu 180 derajat berbalik ya, teman-teman ya. Merupakan sang tawanan atau surrender people atau yang sebelumnya the special one jadi the no one. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Kemudian merupakan objek pendidikan, bukan lagi subjek. Kemudian kata kuncinya berubah dari layani dan turuti menjadi ajarkan, arahkan, bentuk. Nah, ini udah beda banget ya. Yang sebelumnya dilayani, dituruti, maaf Pak. Ya. Sekarang ajarkan, arahkan, bentuk. Wah, itu kan udah tidak mudah ya. Nyebutnya aja udah susah ya, teman-teman. Apalagi prosesnya. Ya, dan tentunya sudah memasuki fase pengajaran, dia mengikuti struktur kurikulumnya. Di fase ini mulai pedagogi. Yaitu recap singkat tentang perjalanan pembahasan kita, ya teman-teman. Dan ternyata kita belum memasuki persiapan fondasi keimanan, akal, dan kepribadian malam hari ini ya. Nggak apa-apa. Insya Allah ada hikmahnya juga ya. Berarti harus murojaah dulu nih teman-teman. Tahuan ya belum murojaah nih gitu. Untuk bahasan ini ya. Nah, nggak apa-apa. Barangkali yang udah murojaah juga berarti harus diulang lagi nih. Kita sama-sama mengulang lagi. Untuk apa? Memperkuat. Ya. Kenapa tadi kok bisa 180 derajat ya antara yang sang raja dan sang tawanan ini kenapa bisa begitu berbedanya di fase yang berdekatan jaraknya 07 kemudian dilanjutkan 7 sampai 12 plus 3 tadi. Kenapa? Nah, untuk bisa kita lanjutkan nanti ke persiapan fondasi keimanan, akal, dan juga kepribadian. Ya, makasih sekali lagi teman-teman untuk malam hari ini. Tidak terasa sudah sampai jam 10, bahkan udah lebih 2 menit. Semoga Allah tolong kita di kesempatan selanjutnya ya. Dan semoga nggak kapok nih ya teman-teman yang baru bergabung. Dan mungkin tadi sempat kaget ya karena ada sedikit insiden yang
tentunya tidak ada yang sia-sia ya, di dunia ini pasti ada hadiah dari Allah yang mau disiapkan untuk teman-teman semuanya. Semoga nggak kapok, untuk sama-sama kita berjuang lagi. Semoga bisa tadi lebih dobrak diri lagi di pekan depan. Kalau Rati tadi mendobrak dirinya jadi Momot biar lebih ready gitu ya. Barangkali udah ada yang mau menggantikan aku, boleh banget. Bismillah ya, kita bareng-bareng sama-sama. Semoga Allah tolong kita, semoga Allah ridho dengan setiap ikhtiar kita dengan segala keterbatasannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, termasuk tadi ya hal-hal yang tidak diduga yang terjadi. Mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf tadi pasti ada yang ya kondisinya tidak nyaman gitu ya, hatinya sekali lagi mohon maaf sekali. Semoga jadi jalan penggugur dosa untuk kita semua ya, karena setiap hal-hal yang nggak enak, setiap hal-hal yang membuat diri kita sakit ya, terluka, bahkan ya tertusuk duri kecil sekalipun, itu sebenarnya Allah pengen gugurin dosa-dosa kita ya teman-teman. Sayang ya Allah kepada kita tuh seperti itu ya, semoga malam hari ini juga jadi jalan Allah gugurkan ya dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita cukupkan dulu ya teman-teman di malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kehilafan. Aku kembalikan kepada Rati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Fitri. Insya Allah, jazakumullah khair, Teh Fitri, dan akan teteh semuanya ya. Dan iya ya, nggak nyangka kirain tuh bakal masuk materi, tapi Allah belum. Tapi jadi ini ya, Teh ya, momentum buat ini throwback ke belakang, brief recap lah gitu bahasanya dari tentang halal talks, dan semoga akan teteh yang hari ini mungkin baru join nggak kapok tadi kata Tepi juga. Jadi kayak ujian ini ya, ujian merespon juga tadi kata Tevit. Apakah tenang ketika dihadapkan dengan hal yang seperti itu? Apakah langsung bisa switch bangkit lagi atau masih dalam hal cemas-cemas? Tapi semoga jadi jalan kita makin dekat sama Allah. Karena buktinya masih banyak lagi yang join setelah itu, masih 18 orang. Jadi masih banyak banget atas pertolongan Allah, alhamdulillah. Dan speechless juga sih tadi. Ya ampun, Bismillah, semoga Allah tolong dan semoga Allah lindungi kita, semoga Allah lindungi Teh Fitri, Kang Isal, dan semua guru-guru kita atas niat kita untuk menuntut ilmu. Amin. Kalau gitu, sama-sama kita tutup majelis ini dengan istighfar yang sebenar-benarnya sampai hati kita tenang dan semoga Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Semoga Allah terima semua ikhtiar kita dan semua hal yang semampunya kita walaupun ada banyak hal di luar dugaannya. Dan Kang Teteh boleh banget kalau hari ini ada yang dapat insight terus nanti mau di-share pakai template-nya. Nanti biar sama-sama kita sebarluaskan ke banyak tempat gitu. Dan oh iya sebelum ini mau foto dulu kah? Kita abadikan momennya dulu. Ini banyak banget malam ini, Tevi, Masya Allah. Kita berikan ya teman-teman, karena ini mahal banget ya momentumnya, pasti masih pada deg-degan ya. Ya, Jujur. Masya Allah, makasih ya lo udah tetap join ya teman-teman. Barakallahu fikum. Boleh, Boleh Rati. pakai Rati hitung 5 mundur ya untuk open cam. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hitungan ketiga boleh berikan senyum dan reaksi terbaiknya. Tunggu Rati juga. Bismillah. 1, 2, 3. Sekali lagi, tadi agak sedikit nge-lag. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Kalau gitu, selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat menghidupkan malam, dan makasih banyak Teh Fitri, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum, dan semoga Allah tolong semua aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih juga Teh Fit.